Halo trader, halo investor. Kali ini saya tidak akan membahas saham-saham, tapi saya akan membahas kripto. Kripto yang saya akan bahas ini adalah Bitcoin, Ethereum, dan Shiba. Jadi dari ketiga kripto ini kita mau lihat view ke depannya akan seperti apa. Kalau dilihat dari Bitcoin ini, dia ada trend line ya. Trend line-nya ini kita bisa lihat, kita buat dulu aja tunnelnya langsung. Jadi kira-kira aja dia jalannya kira-kira seperti ini. Jadi tunnelnya ini menuju uptrend, ini jadi support. Jadi skenario pertama kalau dia turun dulu ya, kita ngomongin kalau dia turun. Kalau dia turun ke bawah, kita lihat support berikutnya ada di berapa. Kira-kira ini support. Jadi kalau dia turun ke bawah, ada chance kemungkinan dia turun menuju ke sini. Jadi setelah dia turun tabrak support sini, kita lihat dulu apakah dia akan balik reverse ke atas. Kalau dia break menuju ke atas, dia ada kemungkinan balik lagi ke sini. Jadi mungkin dia ke sana, nanti dia turun lagi ke bawah sedikit, atau dia nanti setelah turun dia bisa break lagi ke atas ini. Ini skenario turun yang pertama ya. Atau skenario turun yang kedua, dia kalau udah turun di sini, kemudian dia jebol lagi ke bawah. Itu bisa juga, dia jebol lagi ke bawah. Nanti kita lihat lagi kondisinya dia sampai berapa support berikutnya di sini. Jadi kalau kita mau lihat dari support berikutnya, kita bisa lihat dari sebelumnya ini ada support. Jadi kalau dia turun, andai kata turun, ada kemungkinan dia menuju ke daerah situ. Jadi kira-kira kalau skenario turun, berapa minggu ke depan, ini kita lihat seperti ini dulu kondisinya. Nanti setelah sini kita lihat apakah dia rebound balik ke atas, atau dia lanjut ke bawah, turunnya ke bawah. Jadi skenario turun kira-kira seperti ini. Apakah dia turun ke sini, naik, turun, naik, atau dia turun dan turun lagi ke bawah. Jadi view-nya ke depannya kalau downtrend dia seperti itu. Kalau dia uptrend, kalau uptrend dia balik lagi ke atas ini. Setelah dia naik ke atas, dia ada mungkin turun-turun sedikit, turun lagi, main-main di bawah daerah sini. Dan kalau dia break lagi ke atas, dia bisa menuju ke resisten berikutnya di sini. Jadi dia tabrak dulu di sini. Apakah dia bisa tembus lagi ke atas? Nanti dilihat lagi berapa hari kemudian. Selalu kita harus mantau berapa hari kemudian, kita nggak ada yang pasti ya. Sebab support resisten itu bergantung sama support dan resisten. Jadi kalau dia jalan lagi di uptrend, dia bisa jalan ke support resist berikutnya. Resist berikutnya ada di sini. Jadi kalau dia naik, dia mungkin nabrak resisten dulu di sini. Kalau dia nabrak resisten, dia tembus resisten, dia bisa tembus naik lagi ke resisten berikutnya. Resisten berikutnya ini ada kira-kira di tunnelnya dia di sini, ya kira-kira di daerah-daerah sini. Dan kalau ini bagusnya ya pasnya bisa ada di resisten yang kita lihat dari resisten berikut sebelumnya. Resisten sebelumnya kira-kira ada di daerah sini. Jadi skenario-nya seperti ini. Kalau dia naik, dia nabrak resisten dulu, atau dia nabrak lagi break ke atas, itu melanjutkan uptrendnya ke atas, atau dia turun lagi ke bawah dan dia baru naik. Nanti harus dilihat dulu kondisinya marketnya ke depannya seperti apa. Jadi kalau dia break naik ke atas, dia akan menuju ke atas seperti ini kira-kira. Nanti setelah berapa minggu ke depan ini baru dilihat lagi dia mau menuju naik atau dia kira-kira sideways di dalam support resisten yang sini. Mungkin juga dia balik-balik di sini atau dia break lanjut naik ke atas. Jadi kita harus lihat dulu marketnya, nggak ada yang pasti. Ini hanya skenario naik dan turun kira-kira saja gambarannya seperti apa ke depannya. Jadi kalau dilihat, kalau naik seperti ini, kalau turun seperti ini. Oke, berikutnya kita ganti ke Ethereum.
Ethereum geraknya juga sama ya. Saya udah buatkan garisnya. Dia berada di level resistance ini, support sini. Andai kata dia turun, dia mungkin bisa nabrak sini dan dia bisa naik lagi. Dan skenario kedua, kalau dia turun, dia bisa turun break menuju ke support berikutnya di sini. Jadi gambaran kalau dia naik ke atas, dia nabrak sini, support, dia balik ke atas, atau bisa juga dia pas sebelum nabrak support, dia bisa juga naik ke atas. Jadi misalnya baru jalan setengah sini, bisa juga dia bisa naik ke atas. Jadi marketnya dilihat dulu kira-kira jalannya kemana. Kalau kira-kira nanti setelah dia nabrak ke atas itu dia balik ke resisten berikutnya. Setelah resisten ini kalau di break dia bisa menuju naik ke atas lagi. Jadi kita setelah beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan skenario-nya seperti ini dulu. Kita nggak bisa view jauh ke depan, terlalu jauh. Jadi view kita hanya berapa minggu ke depan. Setelah nabrak-nabrak support dan resisten, kita lihat lagi ke depannya seperti apa. Kalau dia nabrak, dia turun. Nanti kita tunggu lagi turunnya seberapa. Apakah dia akan nabrak dari resistensi ini akan lanjut atau tidak. Jadi kemungkinan juga dia bisa sideways antara support resistensi ini, atau enggak dia bisa jebol lagi juga ke bawah. Itu sebabnya kita harus mastiin berapa hari ke depan ini marketnya berjalan kemana. Ganti sekarang ke Shiba. Jadi kalau dilihat dari Shiba, ini perjalanannya juga sama ya. Kalau Shiba ini kita tunggu aja di level support sini. Dan supportnya ini nyambung juga sama belakang ya, pas jadi dibikinnya. Jadi selama dia main di level support ini kondisinya jadi bagus ya. Jadi Shiba ini ditahan strong support di sini. Kalau dia break ke bawah dari support ini, dia mungkin melanjutkan turun ke bawahnya lagi. Tapi kelihatannya ya, kalau dia break dari sini, dia menuju ke support resisten berikutnya yang ada di bawah sini. Tapi kalau dilihat dari view-nya ke depan ini, Shiba ini sudah cukup menarik ya. Dan kalau kita skenario naik, Shiba ini kalau dia break dari support dari sini. Jadi skenario-nya ini dia mungkin turun dulu. Nanti dia kemudian dia naik nabrak ke support yang sebelumnya di sini. Kalau dari support sini dia di break ke atas, dia lanjut naik ke atas, atau dia nabrak sini dulu, dia turun dulu lagi, dan setelah turun dia baru break ke resisten berikutnya. Jadi kalau kira-kira kalau trennya naik seperti ini, nanti dilihat dulu setelah dari sini apakah dia break sini dia turun lagi. Jadi kira-kira view ke depannya Shiba seperti ini aja. Kalau dia turun dia menuju ke support berikutnya. Kalau dia turun dia naik, dia nabrak resisten, dia turun dia naik, dia bisa break menuju ke uptrendnya lagi. Tapi dilihat dulu ya, mungkin juga dia bisa sideways di sebelah sini. Yang penting kalau dia sideways dia bikin higher low. Jadi higher low, lower high lah. Jadi semakin naik, semakin tangga, ujung-ujungnya dia naik. Nah, tapi kalau dia bikin sideways biasa aja, tabrak atas, tabrak bawah, itu berarti dia menuju sideways dulu. Jadi view kedepannya kira-kira seperti itu. Antara dia uptrend dan dia downtrend, perjalanannya kira-kira seperti itu. Jadi itu 3 kripto yang saya bahas. Semoga bisa jadi profit buat kalian. Bisa ada perkiraan
Jadi kira-kira bisa tahu jalannya Shiba kemana, Bitcoin kemana, dan Ethereum kemana. Oke, good luck.